Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu kembali melalui tayangan ini. Pada pagi hari ini hati saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan yang berjudul intervensi ilahi. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, lalu orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, suka atau tidak suka, kita akan menghadapi masalah. Ya, nggak ada yang suka menghadapi masalah, tapi suka nggak suka, kita akan hadapi itu. Ada masalah yang bisa kita tangani, tapi ada juga masalah yang tidak bisa kita tangani. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita melibatkan Tuhan dalam masalah kita. Nah, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam masalah kita? Kita buka firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 di sini mengatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan atau meminta campur tangan Tuhan dalam masalah kita sehari-hari? Yang pertama, Tuhan mau kita mengenal hatinya. Ya, memang yang terbaik kita mengenal hati Tuhan adalah ketika kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan suaranya. Di situ kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa mengenal isi hatinya. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan masalah-masalah tertentu dipakai supaya kita bisa mengenal isi hatinya. Nah, saudaraku, pesan saya, jangan tunggu ada masalah dulu baru kita datang ke hadapan Tuhan, kita mencari isi hati Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan mau kita mengandalkan Dia atau meminta campur tangan Tuhan? Yang kedua, Tuhan mau supaya kita tidak bergantung kepada manusia. Nah, saudaraku, belajarlah bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia, walaupun manusia itu hebat, manusia itu kaya, penuh kuasa, tapi tetaplah bergantung kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kita bisa mengalami intervensi ilahi? Kita akan bacakan kupas kembali ayat tadi ya. Kita lihat kembali dari Keluaran 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Nah, saudaraku, perkatakan kata masih di sini ayat firman Tuhan berkata, tetapi orang Israel masih mengeluh. Nah, jadi situasinya seperti ini. Ada pergantian kepemimpinan dari Raja Mesir yang satu kepada Raja Mesir yang lain. Nah, orang Israel berharap kalau terjadi pergantian pimpinan atau terjadi pergantian raja, perbudakan akan selesai. Nah, saudaraku, ini adalah tanda bahwa orang Israel masih bergantung kepada manusia. Nah, saudaraku, belajar dari bangsa Israel ini, Tuhan mau kita tidak bergantung kepada manusia. Sekali lagi, jangan pernah bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Ketika kita bergantung kepada manusia, ada kalanya persoalan kita, masalah kita justru semakin panjang. Nah, mungkin saudara berkata,
Pak, apakah tidak boleh ketika kita menghadapi masalah, kita minta bantuan kepada orang lain? Nah, saudaraku, bukannya tidak boleh, juga bukannya tidak salah ketika kita ada masalah, kita minta bantuan kepada orang lain. Tetapi, sekali lagi katakan, kita tidak salah minta bantuan kepada orang lain, tetapi belajar bergantung kepada manusia. Sebab kenapa, saudaraku? Sehebat-hebat apapun manusia, ada kalanya manusia bisa mengecewakan, walaupun tidak selalu mengecewakan. Nah, Tuhan mau kita tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Tuhan. Nah, caranya bergantung kepada manusia itu gimana? Mulailah sediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Mulailah mendengarkan suaranya. Saudaraku, dalam pengalaman saya pribadi, memang saya suka dibantu banyak orang. Saya suka dibantu oleh keluarga saya ketika saya mengalami kesulitan. Tetapi saya membiasakan diri belajar bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, ada masa-masa tertentu ketika kita tidak bisa eh, bergantung lagi pada manusia, mau bergantung pada Tuhan. Sebagai contoh, saya mau bersaksi tentang pelayanan saya. eh, Orang tua saya bersuka cita ketika saya bertobat, terima Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, dan lalu saya mulai rajin ke gereja. Tetapi keluarga saya tidak setuju ketika saya membuat keputusan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tahun 2009, saya membuat keputusan berhenti kerja karena saya mau jadi pengkhotbah. Nah, saudaraku, saya tidak tergabung dalam struktur gereja tertentu. Persoalannya, bagaimana dengan masalah keuangan? Ada banyak orang sudah menjadi staf full time di satu gereja, pindah ke satu full time di gereja lain dengan harapan dapat tunjangan lebih baik. Nah, saudaraku, saya tidak seperti itu. Ketika mengalami masa-masa seperti itu, jujur saya bingung. Saya berpikir, Tuhan, bagaimana ya saya mencukupi kebutuhan hidup saya? Mau sambil dagang, saya juga tidak punya pengalaman dagang. Tapi, saudaraku, yang saya lakukan, Roh Kudus menggerakkan diri saya, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan tentang kebenaran yang berkaitan tentang berkat. Saya memang belum jadi hamba Tuhan yang kaya dan terkenal, tapi saya melihat anugerah Tuhan luar biasa. Ketika saya mulai membaca Alkitab, Tuhan singkapkan rahasia-rahasia bagaimana mengalami kehidupan yang dicukupi oleh Allah. Dan bukan cuma itu, saudaraku, ketika saya belajar bergantung kepada Tuhan, entah gimana ceritanya, saya Tuhan mulai percayakan kepada saya khotbah di berbagai macam provinsi. Nah, suatu ketika, saudaraku, ketika saya berjalan di depan sebuah toko buku, Tuhan berkata kepada saya, kamu datang ke toko buku itu, beli sebuah peta. Nah, saudaraku, ketika setelah saya membeli peta itu saya lihat tiba-tiba ada gerakan di hati saya, doakan provinsi tiap provinsi. Nah, setiap doakan provinsi saya selalu berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya saya berdoa untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika itu saya berkata gini, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan pergi ke Jawa Barat untuk memberitakan Injil dan melayani seminar pelayanan kesembuhan. Dan puji Tuhan, saudaraku, dalam anugerah Tuhan, Tuhan sudah percayakan ke saya melayani seminar pelayanan kesembuhan dan kebaktian mujizat di 16 provinsi. Saudaraku, kalau saudara bergantung kepada Tuhan, saudara akan lihat anugerahnya luar biasa. Juga dalam hal keuangan, sebelum saya berkhotbah, saya sering mendengar kesaksian bagaimana hamba-hamba Tuhan dicukupi. Nah, waktu itu saya pikir, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa dicukupi seperti mereka? Ya, saya pikir, ya Tuhan, ya nggak kaya nggak apa-apa deh, tapi dicukupi aja. Nah, akhirnya Tuhan membawa saya kepada kebenaran kemarin tentang berkat dan kelimpahan dalam hal masalah keuangan. Saya mulai membaca firman Tuhan, saya ikuti aja kemana tuntunan Tuhan. Jadi, saudaraku, Tuhan mengajar saya supaya saya membiasakan diri menyisihkan
uang 24% dari apa yang saya terima. Nah, yang 12% saya berikan ke perpuluhan, 12% saya berikan ke persembahan khusus. Dan saudaraku, sejak saya melakukan itu, saya melihat anugerah Tuhan, keuangan saya dicukupi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita belajar bergantung kepada Dia. Sekali lagi, Tuhan mau kita belajar bergantung kepada Dia. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan. Amin, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Keluaran 2 ayat 24. Lalu Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, di sini ada kata mengingat. Perhatikan kata mengingat. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Waktu saya merenungkan firman ini, apa maksudnya kata mengingat? Apakah Tuhan itu pelupa? Nah, tidak, saudara. Tuhan tidak melupa. Tapi kitalah yang sering lupa kepada perjanjiannya Tuhan. Kitalah yang sering mengabaikan perintah Tuhan, firman-Nya, dan janji-janji Tuhan. Nah, saudaraku, di masa itu, bangsa Mesir memiliki banyak sekali Allah, banyak sekali dewa. Dan saya punya keyakinan, orang-orang Israel, ada banyak di antara mereka yang juga mulai kompromi dengan dosa-dosa Mesir. Mungkin mereka mulai menyembah berhala, mungkin mereka terlibat dengan perzinahan, eh, kawin mengawinkan seperti yang dilakukan orang Mesir. Nah, saudaraku, inilah yang menyebabkan Tuhan melupakan perjanjiannya. Saudaraku, yang namanya perjanjian itu ada dua pihak, yaitu di pihak Tuhan dan di pihak kita. Tuhan berjanji kepada kita, sebaliknya dari pihak kita, Tuhan mau kita taat, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika kita taat, kita akan melihat anugerahnya itu luar biasa. Nah, saudaraku, jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Jangan, jangan pernah kompromi dengan cara-cara dunia. Tuhan mau kita senantiasa hidup dalam kekudusan. Tuhan mau kita hidup di dalam kehendak-Nya. Saudaraku, ketika Musa mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, pesan pertama yang Musa terima adalah tanggalkan kasutmu, sebab engkau berada di tempat yang kudus. Nah, perintah pertama, tanggalkanlah kasutmu. Apa artinya, saudaraku? Kalau saudara dan saya ingin menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusannya. Amin. Sekali lagi, kalau saudara dan saya rindu melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusannya. Tuhan mau kita hidup di dalam kehendak-Nya. Intervensi ilahi tentu akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat dari Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menyembelihkan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan kasih pengertian, datanglah ke hadirat Tuhan. Datanglah ke hadirat Tuhan kalau saudara dan saya merindukan Tuhan mengintervensi, melakukan campur tangan dengan luar biasa atas masalah-masalah kita. Saudaraku, apa sebenarnya yang disebut datang ke hadirat Tuhan? Atau hadirat Tuhan itu apa? Yang disebut hadirat Tuhan bukanlah suasana ibadah yang membuat kita merinding. Itu bukan hadirat Tuhan. Itu ada kuasa Tuhan. Itu ada manifestasi hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi yang disebut hidup di dalam hadirat Tuhan adalah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Hidup di hadirat Tuhan adalah
kita mengenal isi hatinya Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mau kalau kita rindu mengalami intervensi ilahi dalam hidup kita, kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, sediakan waktu. Sekali sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, inilah istimewanya kita sebagai orang Kristen. Ketika Yesus disalibkan, saudaraku, ketika Yesus mati disalibkan, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, tirai terbelah, tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Apa artinya, saudara? Dari atas itu adalah idenya Tuhan. Idenya Tuhan apa? Tuhan sendiri membelah tirai bait suci dengan tujuan apa? Itulah tanda Tuhan ingin kita masuk ke hadiratnya, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, saudaraku, ada banyak orang berkata restorasi Pondok Daud adalah doa pujian penyembahan. Saya mau katakan itu baru separuh kebenaran. Saudaraku, kalau saudara pernah belajar tentang Ruang Maha Kudus, sebelum masuk ke Ruang Maha Kudus ada yang disebut mezbah ukupan. Mezbah ukupan itu berbicara tentang doa pujian penyembahan. Tetapi sangat disayangkan, ada banyak orang Kristen hanya berhenti di doa pujian penyembahan, tidak mau masuk lebih dalam. Setelah mezbah ukupan itu ada apa? Setelah mezbah ukupan ada yang disebut tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan ini adalah simbol atau gambaran dari hadirat Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan adalah gambaran dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya pernah membaca tentang tabut perjanjian ini, saudaraku. Alkitab mencatat 5 kali ada kalimat berkata, "Aku akan bertemu dengan engkau di sana." Artinya apa? Kalau sampai Alkitab mengatakan 5 kali, "Aku akan bertemu engkau di sana," Tuhan ingin bertemu kita. Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Tuhan mau kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Jadi saudaraku, sediakanlah waktu untuk bersekutu dengan Dia. Tuhan akan berbicara kepada saudara ketika saudara bersekutu dengan Dia. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu hati saya sempat galau. Ya, sempat galau, saudaraku. Sempat down menghadapi masalah pandemi ini. Kenapa? Di awal-awal ada seorang hamba Tuhan bernubuat bahwa di bulan akhir Maret 2020 pandemi akan berakhir. Ternyata pandemi tetap berjalan, saudaraku. Lalu di bulan April ada hamba Tuhan bernubuat bahwa April pandemi akan berakhir. Ternyata berjalan terus, saudara, pandemi sampai hari. Lalu ada seorang hamba Tuhan mengaku disuruh Tuhan menghardik corona. Ternyata corona tetap merajalela. Ketika saya membawa ini ke hadapan Tuhan, Tuhan ingatkan saya, belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar mencari isi hati Tuhan buat kehidupan kita pribadi. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan, saudaraku. Saudaraku, jadi 3 hal ini, saudaraku. Kalau saudara mau mengalami intervensi Tuhan, kalau saudara ingin Tuhan campur tangan dalam masalah saudara, ada 3 hal ini harus diperhatikan. Yang pertama, saya ulangi lagi, jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Tuhan. Sehebat apapun teman kita, keluarga kita, belajar bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan dunia. Hiduplah di dalam kekudusan dan kehendak Allah. Yang ketiga, hidup di dalam hadirat Tuhan, artinya bersekutu lebih lagi dengan Tuhan. Mari saudaraku, setelah ini saya mau berdoa buat saya. Tapi saudaraku, jangan bergantung kepada saya. Mulailah bergantung kepada Tuhan. Saudaraku,
saya mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara yang sakit. Nah, sebelum saya berdoa, saya mau sampaikan kepada saudara, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi, saya tidak bisa menyembuhkan saudara, tetapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit saudara. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara. Saudara, letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarlah roh-Mu Tuhan menjamah mereka Tuhan, ujung kepala dari ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap bagian tubuh yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Tuhan sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan sekarang juga pergi dan tinggalkan umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Aku berkata kepada sumsum tulang yang sakit dan bermasalah, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada sumsum tulang yang sakit saat ini, bisa memproduksi kembali sel-sel darah merah dengan jumlah yang normal. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian tubuh yang mengidap kanker, dalam nama Yesus, aku perintahkan kanker itu untuk pergi. Dalam nama Yesus, bagian-bagian tubuh yang dirusak oleh kanker atau tumor, dalam nama Yesus, aku perintahkan terjadi kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada mata yang bermasalah dan penglihatan, mata yang minus, mata yang buta, apapun itu, di dalam nama Yesus, aku perintahkan jadilah mata itu sembuh. Juga untuk umat-Mu Tuhan yang mengalami masalah yang lain Tuhan, biarlah mereka semua Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Bapa, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang melihat tayangan ini, biarlah mereka boleh semakin mengenal isi hati-Mu. Biarlah mereka semua boleh semakin hidup mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa saudara di firman Tuhan berikutnya. Haleluya, amin.